Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan video tentang penggolongan kation dan anion dengan dosen pengampu Ibu Lisdari Mayani Nasution, S.Pharm, MSI, APT. Selanjutnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jiani Diani Hasibuan, saya sendiri, dan teman saya Cikwita, Dini, Giva, Magdalena, Maisara. Baiklah, selamat menyaksikan. Analisis kualitatif kation dan anion. Analisis kualitatif kation dan anion yang dilakukan dengan metode klasik dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama dengan penambahan reaksi pengendapan, yang kedua dengan pemanasan, yang ketiga dengan penambahan pereaksi yang dapat menghasilkan gas, dan yang terakhir dengan penambahan suatu pereaksi yang saat menimbulkan perubahan warna yang spesifik. Kation dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5. Nah, pada kation golongan 1, sampel ditambah HCl merupakan kation yang dapat mengendap dengan penambahan asam klorida. Lalu, kation golongan 2, sampel ditambah H2S atau Ki tidak mengendap dengan penambahan asam klorida, tapi akan mengendap dengan penambahan asam sulfida atau kalium iodida. Pada kation golongan 3, sampel ditambah NH4OH atau NaOH tidak mengendap dengan reaksi golongan 1 dan golongan 2, seperti asam klorida atau kalium iodida. Kation golongan 3 akan mengendap dengan penambahan amonia atau natrium hidroksida. Lalu, kation golongan 4, sampel ditambah NH4CO32 tidak mengendap dengan reaksi golongan 1-3. Kation ini tidak mengendap dengan penambahan asam klorida, kalium iodida, atau natrium hidroksida. Kation ini akan mengendap dengan penambahan amonium karbonat. Yang terakhir yaitu kation golongan 5. Kation golongan 5 tidak bereaksi dengan reaksi golongan 1-4. Kation ini tidak mengendap dengan penambahan asam klorida, asam sulfida atau kalium iodida, amonium hidroksida, natrium hidroksida, ataupun amonium karbonat. Penggolongan kation golongan 1. Kation golongan 1 terdiri dari ion perak, merkuro, dan timbal. Kation golongan 2 diklasifikasikan menjadi kation 2A dan 2B. Kation golongan 2A terdiri dari merkuri, timbal, tembaga, bismut, dan kadmium. Sedangkan kation golongan 2B terdiri dari arsen, stadium, dan timah. Kation golongan 3 dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu golongan 3A yang terdiri dari ion besi, krom, dan aluminium, dan kation 3B yang terdiri dari kobalt, nikel, mangan, dan zinc. Kation golongan 4 terdiri dari ion barium, kalsium, dan strontium. Sedangkan kation golongan 5 terdiri dari kalium, litium, natrium, dan amonium. Membedakan kation golongan 1. Pada golongan 1 ditambahkan dengan HCl. Jika sampelan HCl ditambahkan dan menghasilkan endapan putih, maka itu adalah golongan 1 antara Pb, Hg, atau Ag. Nah, jika ditambahkan air panas, ada yang larut dan ada yang tidak larut. Endapan yang larut menunjukkan timbal, bisa diuji reaksi dengan aseton diodium kromat yang menghasilkan warna jingga, asam sulfida menghasilkan endapan hitam, kalium iodia menghasilkan endapan kuning, natrium hidroksida menghasilkan endapan putih, dan natrium hidragen fosfat dan zat benzen menghasilkan larutan biru. Tidak larut antara merkuri dan perak. Yang tidak larut ditambah amonia sehingga menjadi endapan abu-abu yang berarti itu adalah merkuri. Perak membentuk ligan dengan amoniak yang jika direaksikan dengan nitrat akan membentuk endapan putih. Membedakan kation golongan 2. Nah, pada golongan 2 jika ditambahkan H2S menjadi endapan coklat maka dia adalah golongan 2. Tetapi jika tak filtrat maka dia adalah golongan antara golongan 3 sampai golongan 4. Pada golongan 2 terbagi golongan 2A dan golongan 2B. Nah, endapan coklat jika ditambahkan NH4-2S2 jika dia tidak larut berarti dia adalah golongan 2A, tetapi jika dia larut dia adalah golongan 2B. Kemudian untuk menentukan golongan 2A itu cairan apa, kita bisa melakukan dengan uji identifikasi.
Membedakan kation golongan 3. Bereaksi H2S ditambahkan kelarutan kation, hasilnya memisahkan kation golongan 2 dan kation golongan 3-5. Kation golongan 3-5 direaksikan dengan NH42S terbentuk endapan golongan 3A, yaitu AS3+, SB3+, SN4+. Sisa larutan mengandung golongan 3B. Golongan 3A diuji lebih lanjut dengan HCl ditambah H2S menghasilkan AS2S3, SB2S3, SNS2. Kemudian dengan NH3, H2C2O4 dan NaNO2 membedakan Sb3+ dan Sn4+. Berikutnya analisis kation golongan 3-5. Kation golongan 3 dibedakan dengan penambahan amoniak dalam suasana amonium klorida. Apabila terbentuk endapan, maka endapan yang dihasilkan menunjukkan kation golongan 3A, sedangkan kation yang tidak mengendap menunjukkan adanya kation golongan 3B sampai kation golongan 5. Jika kation golongan 3A direaksikan dengan natrium borat, natrium hidroksida, asam sulfida, maka akan membentuk endapan berwarna hijau yang menunjukkan ion besi. Ion aluminium, krom, dan kromat diuji dengan menggunakan reaksi yang spesifik untuk kation tersebut. Berikutnya, analisis kation golongan 4 dan 5. Kation golongan 4 akan membentuk endapan dengan penambahan amonium karbonat, sedangkan kation golongan 5 tidak dapat membentuk endapan dengan penambahan amonium karbonat. Endapan yang dihasilkan direaksikan dengan kalium kromat. Adanya ion barium ditunjukkan dengan pembentukan barium kromat yang berwarna kuning. Kation yang tidak mengendap direaksikan dengan amonium sulfat. Kemudian dilakukan uji yang spesifik terhadap ion strontium dan kalsium. Untuk kation golongan 5 diuji dengan reaksi yang spesifik untuk ion magnesium, natrium, kalium, dan amonium. Setelah membahas kation, lanjut kita akan membahas anion. Berikutnya penggolongan anion. Anion anorganik dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Pertama, anion golongan A, yang kedua, anion golongan B. Golongan A merupakan anion yang dapat bereaksi dengan asam yang menghasilkan gas. Sedangkan anion golongan B merupakan anion yang dapat mengendap dan dapat mengalami reaksi reduksi oksidasi. Ion golongan A terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, golongan 1 merupakan anion yang dapat bereaksi dengan asam klorida dan asam sulfat encer. Sedangkan anion golongan 2 dapat bereaksi dengan asam sulfat pekat. Anion golongan 1 terdiri dari karbonat, bikarbonat, sulfit, tiosulfat, sulfida, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianat. Anion golongan 2 terdiri dari fluorida, heksafluorosilikat, klorida dan klorat, bromida dan bromat, borat perkorat, permanganat, tiosianat, heksasianoferat 2 dan 3, format, asetat, oksalat, tetrat, nitrat, dan ion sitrat. Yang terakhir ada anion golongan B yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu golongan 1 yang terdiri dari ion sulfat, peroksodisulfat, fosfat, hipofosfit, arsenat, arsenit, kromat, dikromat, silikat, heksafluorosilikat, salisilat, benzoat, dan suksinat. Sedangkan anion golongan 2 terdiri dari ion manganat, kromat, dan dikromat. Baiklah, cukup sekian video animasi tentang penggolongan anion dan kation. Kesimpulannya adalah kation dan anion merupakan dasar pembentuk senyawa ionik. Dengan mengenali jenis dan reaksi masing-masing, kita bisa mengidentifikasi zat dalam suatu larutan secara kualitatif. Nah, ada beberapa juga di atas yang lebih spesifik, teman-teman bisa baca di atas. Baiklah, terima kasih yang telah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.